Shalom Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting sekali yang menentukan sikap hidup kita, yaitu tentang hati. Ya, sebelum saya berbicara lebih jauh tentang hati, saya mau mengingatkan kembali apa yang menjadi visi misi dari Jemaat Abba Love. Masih ingat Bapak Ibu saudara semua? Ya, menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Ada satu kata kunci yaitu tentang menghadirkan kerajaan Allah. Ya, menghadirkan kerajaan Allah, ya, otomatis kita harus menghidupi gaya hidup kerajaan Allah tersebut. Nah, apa itu kerajaan Allah? Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah menjelaskan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah yang terus-menerus di dalam kehidupan kita. Jadi kunci untuk kita bisa hidup ya di dalam budaya atau gaya hidup kerajaan Allah agar kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap bidang kehidupan kita, kita harus hidup di dalam pemerintahan Allah yang terus-menerus. Ya, jadi bukan hanya dalam waktu-waktu tertentu, ya, bukan hanya seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali, ya, atau hanya pagi hari ketika saat teduh, enggak, tapi terus-menerus, ya. Orang katakan, ya selama, ya, 24 hours, kalau tidak tidur, ya kan, kalau tidur ya dipotonglah waktu tidurnya. Jadi selama kita beraktivitas, selama kita melakukan apapun, ya, kita harus terus hidup di dalam pemerintahan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa terus-menerus hidup di dalam pemerintahan Allah? Ya, ini juga saya sudah pernah bagikan, ini hanya mengulang kembali, yaitu di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Dikatakan, tinggallah di dalam aku, ya, tinggal di dalam Kristus, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, ya. Jadi kunci yang pertama adalah tinggal di dalam Kristus, dan yang kedua adalah jikalau kamu tinggal di dalam aku, Yohanes 15 ayat yang ke-7, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, ya. Nah, yang pertama kita harus tinggal di dalam Kristus, ya. Yang kedua adalah firman-Nya harus tinggal di dalam kita, ya. Supaya apa? Ya, supaya hidup kita ini bisa berbuah, ya. Dan firman Allah katakan, ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Jika firman Allah tinggal di dalam kita dan kamu akan menerimanya. Jadi kita ini hanya ranting yang harus tinggal atau menempel pada pokoknya. Ingat, yang pokok itu adalah Tuhan Yesus. Ya, jangan kita mengambil posisinya Tuhan Yesus. Ya, sedikit-sedikit pokoknya jangan. Ya, yang pokok itu Tuhan Yesus, kita ini rantingnya. Ya, kalau kita jadi pokok, matilah kita. Ya, makanya kita jadi ranting yang harus tinggal di pokoknya Tuhan Yesus. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa berbuah. Nah, kemudian saya juga pernah bagikan, ya, tinggal di dalam Kristus itu harus seperti apa? Ya, kuncinya adalah melakukan 3B. Ya, apa itu 3B? Berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, dan bertindak atau berekspresi seperti Kristus. Ini juga kita sudah bahas, ya. Matius pasal yang ke-5, 6, dan 7, ya. Kemudian kedua, katakan firman-Nya tinggal di dalam kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana firman Allah bisa tinggal di dalam kita. Kalau tinggal di dalam Kristus, ya, kuncinya adalah melakukan 3B. Nah, firman-Nya tinggal di dalam kita, kuncinya adalah menjaga hati. Ya, kenapa saudara? Ya, hati ini ya sesuatu yang
sangat penting sekali di dalam kehidupan seseorang. Karena apa? Firman Allah berkata, dari dalam hatilah ya keluar ya segala apa yang terekspresikan di dalam hidup kita, itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, jadi kita yang harus menjaga hati kita. Ya, jangan suruh Tuhan yang jaga hati kita. Enggak, kita bertanggung jawab untuk menjaga hati kita. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ingat, tidak ada orang yang bisa melihat apa yang ada di dalam hati kita. Hanya diri kita sendiri dan tentunya Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ya, nah, apa yang ada dalam hati kita itu akan terekspresikan. Ya, tadi Amsal berkata, ya, dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kalau orang lagi marah, hatinya lagi kesel, lihat aja sebengnya, mukanya, ya kan? Pasti ketahuan orang tersebut lagi kesel, lagi marah atau lagi apa, bisa kelihatan. Apalagi ketika dia berkata-kata, ya, dari ucapannya, dari perkataannya akan kelihatan, ya, ada apa sesungguhnya di dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, untuk firman itu bisa tinggal di dalam kita, maka kita harus bisa menjaga hati kita. Ya, ada orang bisa memiliki respon yang berbeda ketika mereka mendapatkan sesuatu yang sama atau menerima hal yang sama. Kita ingat, ada 3 orang yang digambarkan ya di dalam Injil, ya, yang sangat jelas sekali, ya. Mereka adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Ya. 3 orang tersebut yang ditulis dengan jelas itu adalah ada Yudas, ada Petrus, dan ada Thomas. Yudas, Petrus, dan Thomas itu adalah 3 dari 12 murid Yesus. Mereka hidup bersama-sama dengan Yesus. Mereka menerima pengajaran dari Yesus, ya. Mereka menerima nasihat dari Yesus. Mereka melihat cara hidupnya Yesus, ya. Mereka mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kenapa mereka bisa memiliki respon yang berbeda-beda? Kita tahu, Yudas menjadi seorang pengkhianat. Dia mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Setelah dia menjual Yesus, lalu dia menyesal dan dia bunuh diri. Kemudian Petrus. Siapa Petrus? Seorang yang selalu berkobar-kobar, penuh semangat. Tapi ketika Yesus ditangkap, apa yang terjadi dengan dia? Ya, dia menyangkal Yesus 3 kali, ya, sebelum ayam berkokok. Ya, bahkan dengan kata-kata yang sangat kasar sekali, ya, ketika ada orang berkata, bukankah engkau salah satu dari, ya, murid atau salah satu dari orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus itu? Dia berkata apa? Kalau di dalam Markus katakan, saya bersumpah saya tidak mengenal, ya kan, Yesus yang kamu sebutkan itu. Wow. Kemudian Thomas. Thomas tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Dia berkata, sebelum saya melihat, ya, lubang yang ada di tangannya bekas paku, ya kan, sebelum saya mencucukkan tanganku ke lubang bekas paku dan lambung yang berlubang tersebut, saya tidak akan percaya. Itu baru 3 orang yang disebut. Saya tidak tahu, ya kan? 3, 12 kurang 3, 9 yang lain seperti apa? Yang jelas ketika Tuhan Yesus ditangkap, ya, semua melarikan diri. Lihat, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Orang sama-sama murid Yesus, ya, menerima perkataan Tuhan Yesus, ya, bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, tapi mereka bisa memiliki respon yang berbeda
ketika mereka menghadapi tekanan, ketika mereka menghadapi godaan, atau ketika mereka menghadapi sesuatu ya yang menunjukkan ya keyakinan mereka kepada apa yang mereka ikuti selama ini. Nah, itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang apa yang ada di dalam hati mereka. Ada 2 orang salesman dikirim ke satu tempat yang tidak salesman sepatu ya. Dikirim ke satu tempat yang tidak ada satu penduduknya pun yang menjual atau memakai sepatu. Ya, salesman yang pertama berkata, "Ini bos keterlaluan. Masa kirim kita ke tempat di mana tidak ada satu orang pun yang memakai sepatu? Bagaimana mungkin kita bisa menjual sepatu?" Tetapi salesman yang kedua berkata, "Ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Bos memberi kita kesempatan yang luar biasa untuk kita memperkenalkan sepatu ya kepada orang-orang yang tidak pernah memakai sepatu. Kita tidak punya saingan, ya kita tidak punya ya orang-orang kompetitor yang akan menjual sepatu di tempat ini. Ini menjadi satu kesempatan untuk kita memperkenalkan dan menjual sepatu kepada mereka." Satu hal yang sama tetapi memiliki respon yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, firman Allah harus tinggal di dalam kita. Di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan ya kepada murid-muridnya di dalam Lukas 8 ayat 11 sampai yang ke-15, di sana kita bisa menemukan ya model hati seperti apa sih di dalam kehidupan orang-orang ya, baik yang ada di sekitar kita maupun orang-orang percaya yang ada di dalamnya ya. Lukas 8 ayat yang ke-11 sampai ke-15. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Lihat, firman ya, benih itu berbicara tentang firman ya. Kemudian ya, tanah atau tempat di mana benih itu jatuh itu adalah berbicara tentang hati. Yang pertama dikatakan yang jatuh di pinggir jalan. Ialah orang yang telah mendengar firman, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, ini adalah berbicara tentang hati yang menolak firman. Nah, kita mau bicara apapun kepada orang-orang yang model seperti ini, ya, firman itu tidak akan memberi impact apa-apa di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Hati pinggir jalan itu, ya, yang namanya pinggir jalan, ya, pematang kalau di sawah itu, ya, itu biasanya keras, ya, dan tidak mungkin benih yang jatuh di sana itu akan tumbuh. Yang ada juga kering, ya, bahkan dipatok sama burung atau dimakan oleh hewan. Nah, jadi orang-orang seperti ini adalah orang yang memiliki hati yang memang dia akan menolak firman. Kita mau cerita apapun, dia tidak akan pernah mau menerima, ya, kebenaran firman tersebut. Ya, kita banyak menemukan mungkin orang-orang, ya, yang memang keras, ya, menolak firman Allah. Kita mau cerita apapun, ya, dia tidak mau terima. Kalau kita ketemu orang seperti ini, udah, nggak usah berdebat dengan dia, nggak usah bersitegang atau, ya, berusaha untuk meyakinkan dia, udah, tinggalin aja. Karena firman tidak akan mempan buat dia. Nah, kemudian apa lagi? Ayat yang ke-13 dari Lukas 8 dikatakan, yang jatuh di tanah berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar, ya, firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja
dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ya, ini hati yang berbatu. Ya, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, hati yang berbatu ini berbicara tentang orang-orang yang percaya. Ya, orang-orang yang paling semangat ketika menerima firman. Biasanya orang-orang seperti ini ya adalah orang-orang yang paling getol atau paling demen kalau ada pertemuan-pertemuan KKR selalu maha hadir. Ya. Selalu kalau ada tantangan ya maju paling duluan, ya. Senang, nangis-nangis segala macam. Tetapi ya itu tidak memberi atau dikatakan ya firman itu diterima dengan gembira tetapi tidak berakar. Selesai mendengar firman dia katakan, wah firmannya luar biasa, saya sungguh terberkati, wah ini memang dahsyat, wah ini saya baru melihat ini sesuatu yang luar biasa sekali. Tapi setelah itu ya dia akan lupa. Kenapa? Dikatakan hatinya yang berbatu. Ya, batu itu berarti apa saudara biasanya? Ya, seperti ganjalan. Batu bisa menjadi sandungan. Batu mungkin di dalam hati dia masih ada ganjalan, masih ada kepahitan, masih ada kemarahan. Baru terima firman, demikian semangat. Lalu begitu lirik ke kanan, ya, ada orang yang sangat dia benci, yang pernah menyakiti dia, ya. Akhirnya sukacitanya langsung hilang. Wah, orang ini kenapa ada di sini? Ya kan? Marah langsung yang muncul. Firman yang baru dia dengar langsung buyar, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, coba kita cek hati kita. Ya. Apakah hati kita ini berbatu? Ada ganjalan-ganjalan yang menghalangi ya untuk kebenaran-kebenaran firman itu bisa berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau itu masih ada, maka kita harus singkirkan batu-batu itu. Jangan-jangan kalau kita mau jujur ya, kita coba cek ya, ada batu apa aja di dalam hati kita. Batu kemarahan, batu kepahitan, batu kekecewaan, ya, batu ini dan batu itu, wah dikumpul-kumpul batunya satu truk, saudara, ya, bisa bikin apa? Bikin pondasi rumah, ya, gara-gara ngumpulin batu yang ada dalam hatinya. Nah, Allah mau batu-batu ini kita singkirkan, ya, supaya apa? Supaya dia tidak membuat benih kebenaran firman itu menjadi mati dan tidak bertumbuh di dalam hidup kita. Jadi hati-hati, ya. Belum tentu orang-orang yang semangat tersebut, ya, dia benar-benar bisa menghidupi firman itu. Ya. Hati-hati, belum tentu orang yang kelihatannya demikian antusias, ya, kepada kebenaran-kebenaran firman disampaikan kepada dia, itu akan bertumbuh. Firman Allah berkata, ya, mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan, nah ini akan kelihatan ketika kapan? Ketika masa pencobaan. Pencobaan itu bisa langsung ada. Bisa langsung muncul. Yaitu berupa apa? Orang, ya, teman-teman atau siapa yang dia benci, yang dia tidak sukai, tiba-tiba ada hadir di depan dia, ya, tiba-tiba kelihatan sama dia, ya. Ini langsung merubah ya sikap hatinya dia, ya. Bahkan membuat mereka menjadi murtad. Pernah mungkin kita ketemu ada orang-orang ya yang kita pikir mereka adalah orang-orang luar biasa dengan pertobatan mereka. Ya. Demikian antusias, tetapi tidak berselang beberapa lama tiba-tiba kita kaget. Kenapa? Karena dia sudah berpindah, ya, beralih ke lain hati, ya, tidak lagi mengikuti Yesus, tapi mengikuti yang lain. Ya, itu orang-orang yang hatinya berbatu-batu tadi.
Nah, kemudian ayatnya yang ke-14. Yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya. Yang ketiga itu hati semak duri. Ya. Artinya apa? Ini adalah orang-orang, ya ini pasti orang Kristen karena dia menerima firman, ya, yang mendua hati. Satu sisi dia senang menerima firman. Ini berbeda dengan orang yang kedua tadi, ya, yang ketika dengar firman langsung semangat, terima dengan sukacita. Orang ini mungkin tidak menunjukkan ekspresi yang berlebihan, ya, tetapi dia menerima, dia meresapi, dia merenungkan, tinggal di dalam hatinya. Ya. Tetapi apa? Bertumbuh nggak? Bertumbuh. Firman ini bertumbuh. Tetapi terhimpit oleh apa? Kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, hal-hal duniawi, ya, yang masih tetap dia pelihara, yang masih tetap dia pegang kuat-kuat. Dikatakan Kristen yang mendua hati, mau ikut Yesus, tetapi tidak mau meninggalkan kenikmatan dunia. Dikuasai oleh berbagai macam kekhawatiran. Hidupnya tidak pernah berserah total ya kepada kedaulatan Allah. Penuh dengan ketakutan. Ya, khawatir sama takut itu saudara kembar. Kalau orang khawatir pasti akan muncul ketakutan. Kalau sudah ada ketakutan pasti ada kekhawatiran. Padahal firman Allah mengajar pada kita bahwa dia tidak pernah memberikan roh ketakutan. Melainkan roh yang bisa membangkitkan kekuatan dan kasih. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Orang ini terima firman, ya, senang dengan firman, tetapi dia kalah oleh godaan, kalah oleh tawaran-tawaran dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, kenikmatan hidup, kedagingan. Ya. Dan akhirnya, ya, firman tersebut tidak pernah bertumbuh. Apalagi menghasilkan buah. Dikatakan sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Bertumbuh mungkin baru pentil buahnya sudah mati. Ya. Bertumbuh, ya, buahnya muncul belum matang sudah mati. Ya. Kayak firman Allah katakan, mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ada di manakah hati kita? Ya, kalau yang menolak kan nggak mungkin ada di dalam kumpulan orang-orang percaya. Ya, dia kalau menolak firman dia pasti di luar. Apakah yang berbatu? Terima dengan semangat, habis itu hilang? Ataukah yang semak duri? Ya, terima, ya, dengan senang hati juga, bertumbuh, tapi tidak pernah menghasilkan buah. Oleh karena apa? Mendua hati. Surga mau, neraka juga mau. Angkang, saudara. Nah, yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita adalah ayat yang ke-15. Firman Allah berkata, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Yang keempat itu orang yang memiliki hati yang benar. Hati yang benar itulah, ya, dia akan menyimpan firman itu di dalam hatinya, bukan hanya disimpan, ya. Tapi firman itu, ya, hidup di dalam kehidupannya dan akan menghasilkan buah. Ya, buah apa? Ya, buah yang matang pastinya. Ya, tapi ingat ada kata kuncinya, dalam
ketekunan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita mau menjadi orang-orang yang benar-benar menerima firman Allah itu, dan firman itu bisa tinggal di dalam kita. Oleh sebab itu, sediakan tanah hati kita menjadi tanah hati yang terbaik. Supaya apa? Firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan ada kata kunci dikatakan dalam ketekunan. Setiap kita pasti menghadapi masalah. Yang namanya hidup ini nggak ada bebas dari masalah. Hanya orang mati saja yang bebas dari masalah. Tapi dia buat masalah bagi orang yang hidup. Jadi selama kita hidup pasti ada masalah, pasti ada tantangan, pasti ada pencobaan, pasti ada pergumulan, pasti ada hal-hal apapun, dinamika kehidupan yang selalu terjadi di dalam keberadaan kita. Nah, masalahnya adalah apakah kita mau memberikan respon yang benar kepada situasi-situasi tersebut, atau justru kita memberikan respon yang salah. Charles Swindoll berkata, hidup adalah 10% apa yang terjadi pada kita. Dan 90%-nya adalah hasil dari reaksi atau respon kita. Jadi semua orang mengalami masalah. Semua orang bisa mengalami situasi di mana dia mungkin tidak memiliki sesuatu. Contoh, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya tidak punya uang. Pernah saudara? Orang sini semuanya nggak punya uang selalu punya uang. Ada orang yang pernah mengalami tidak punya uang. Tapi lihat, ada yang bisa memberikan respon yang benar. Ketika dia tidak punya uang, dia bisa bersyukur, lalu dia bisa memikirkan cara apa untuk dia bisa meng-create sesuatu supaya bisa menghasilkan keuangan. Peristiwa atau pandemi COVID selama 2 tahun itu telah menciptakan atau melahirkan entrepreneur baru, pengusaha baru yang tadinya tidak pernah terpikirkan. Karena apa? Situasi yang membuat mereka harus bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Ekonomi sedang terguncang. Tetapi apa? Ada yang bisa meng-create usaha baru, mereka bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Tetapi ada orang-orang yang hanya mengasihani dirinya sendiri. Hanya merenung mengapa dan mengapa. Menyalahkan situasi, menyalahkan ini dan menyalahkan itu. Itu respon, saudara. Kejadiannya sama, responnya bisa berbeda. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita dalam situasi apapun dan kita bisa memberikan respon yang benar, itu akan menentukan kehidupan kita akan menjadi seperti apa. Jadi jangan pernah menyalahkan situasi, jangan pernah menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Sehingga apa? Dalam ketekunan di dalam menantikan Allah, ketekunan di dalam berpegang pada janji-janji Allah, ketekunan kepada apa yang Allah ingin kita lakukan, ketekunan di dalam tetap mencari dan bergantung kepada Allah. Lihat bagaimana Allah akan turut bekerja di dalam kehidupan kita ketika kita ada di dalam ketekunan menanti-nantikan Dia. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Untuk kita bisa bisa apa? Bisa hidup di dalam pemerintahan Allah yang terus-menerus, maka kita harus mengizinkan firman itu tinggal di dalam kita. Kita tinggal di dalam Kristus dan firman itu tinggal di dalam kita. Untuk firman bisa tinggal di dalam kita sehingga bisa terekspresikan melalui kehidupan kita, maka kita harus memiliki hati yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan demikian, kita baru bisa
melakukan apa yang menjadi visi misi ya gereja lokal yang ada. Yaitu apa? Menghadirkan kerajaan Allah. Bisa lihat ya, ketika orang menghadapi masalah, ya orang bisa puyeng, ya orang bisa stres, ya bisa merubah sikap hidupnya, ya. Tapi ketika kita menghadapi masalah, kita bisa menghadapinya ya dengan ketenangan, kita bisa menghadapinya dengan tetap mengandalkan Tuhan, kita meresponinya dengan cara yang benar, dan orang-orang akan melihat ada sesuatu yang berbeda. Itulah yang akan menghadirkan kerajaan Allah. Ya, kalau kita memiliki respon yang sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, kita tidak akan pernah bisa menghadirkan kerajaan Allah. Oke, jadi hidup di dalam budaya kerajaan firman Allah harus tinggal di dalam kita. Ayat terakhir ya, di dalam Mazmur 24 ayat yang ketiga dan sampai ayat yang kelima, firman Allah berkata, "Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa menjaga hati kita tetap benar, ya, orang yang bersih tangannya tidak melakukan kejahatan dengan tangannya, dan murni hatinya dan tidak ada kejahatan di dalam hatinya, ya, maka orang tersebut akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ketika kita menerima itu, itulah menjadi kesempatan untuk kita menyatakan Kristus hidup di dalam kita dan kita bisa menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, penting untuk kita menjaga hati kita. Kita bisa terima firman yang sama, tetapi kita bisa memberikan respon yang berbeda. Oleh karena apa? Oleh karena tergantung bagaimana sikap hati kita. Saya memilih untuk memiliki sikap hati yang benar, memiliki hati yang benar, supaya seluruh kebenaran-kebenaran firman itu bisa tinggal di dalam kehidupan saya, dan saya bisa mengekspresikan firman itu di tengah-tengah dunia ini. Tetap semangat dan tetap menjadi berkat. Tuhan Yesus berkati kita semua.